balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal nge-reaction A Sign of Affection yang episode ke-8. Jadi di episode yang kemarin itu, si Itsu akhirnya ngenalin si Yuki ke temen deketnya gitu. Nah, respon temen deketnya sih emang kayaknya sih beneran kaget ya. Mungkin gak nyangka kalau si Itsu bakalan ngenalin si Yuki ini ke dia. Dan terus juga kan sebenarnya temennya ini yang cowok itu tahu kalau misalkan si Emma itu emang suka banget sama si Itsu kan. Dan menurut gue temennya si Itsu ini yang cowok, aduh gue lupa namanya siapa. Kayaknya tuh dia suka sama Emma ya, cuman tuh kayak dipendem gitu aja loh, nggak diungkapin. Karena dia tahu kalau si Emma itu sukanya sama Itsu. Jadi kan dia kayak selalu nemenin si Emma itu kalau lagi galau gara-gara Itsu gitu loh. Oke, gue penasaran banget sama episode ini, kayak gimana responnya dia. Dan gue sih berharap dengan dia tahu Itsu jadian sama Yuki, harusnya dia jujur sama perasaannya dia ke Emma ya. Gue sih berharap dia kayak gitu. Oke, jadi langsung aja kita tonton. Oke, A Sign of Affection yang episode ke-8. Let's play. Oh ya, namanya Shin ya yang ini. Kayaknya dia kaget deh. Oh iya, kan si Shin ini nggak tahu ya kalau si Yuki ini nggak bisa ngomong. CD すごい。何枚くらいあるんだろう。今回どのくらい海外行ってたの？1ヶ月くらい。Iya, masih di bawah umur ya. UK ロック増えたな。彼女さんはどんな音楽聴くの？ Dia nggak bisa dengar sama sekali dan Shin nggak tahu itu ya. 耳。Dia kaget pasti. 聴覚障害がある。ユキが俺の口読んだり、スマホで文字打ったり。いつか Oh iya, yang ini. なんか勉強しようとしてるし。勉強 Lucu banget mereka berdua. どっちから付き合おうって？俺。いつくんは外国人と付き合うかと思ってた。俺も。時間があれば会ってたし、京也たちと出かけた時も。Cara nggak langsung dia bilang dia pacaran karena ya Yuki orangnya. ことすげえ。好きって伝えたことないけど、このタイミングで。形の意味知らなくてもなんか分かった。 Tapi si Shin ini baik banget ya. ショックでかいと思うから。分かった。知らないけど。 Tuh kan, sejak dulu berarti kan. 今更俺が言ったところで。 Kenapa nggak dicoba dulu sih, Shin? 何年。大事な話をしている。目線。髪根元伸びてんな。 Seneng deh ngeliat pertemanannya mereka berdua ini. 知れないけど、まあ頑張ってな。しく。さすが俺のシン。 Iya, sahabat terbaik emang si Shin ini. 違うの？人だったけど。ユキ、緊張した？
それ緊張の手話？チューとギュー。いや、踏切でのユキがおこじょみたいで可愛いなぁと思って。合図？こんな Kenapa sih suka banget kerjain ya? 時俺をつねろよ。時間はたくさんあるんだもんな。こんな時間に俺に電話くれるって珍しいな。わざわざそれ言うために電話？さっきいつくんが彼女連れてきた。いつくんあんな顔できたんだ。あKan 大丈夫？あ、マジか。どこかでいつくんは本当はエマが好きなのかと思ってた。 dia mikirnya kayak gitu, makanya dia pendam sendiri gitu ya. どこかでエマちゃんはシンを待っ。じゃあまた後でね。あ、またな。何？例の海外好きの彼から？大学生になって2回目の春。大学にもバイト募集あったんだ。あ、カレーパンとんなよバタヤン。もっと大人になれよ。モテねえ。こそ Ini juga dia nggak bisa jujur kan sama perasaannya dia ke Yuki. しんちゃん来たよ。久しぶりだね。しんちゃんって超信頼されてるよね、オーナーさんに。しんちゃんは夢に向かってずっと頑張ってたもんね。高校の時屋上で私何それ。実はさ、いきなりいつも私が聞いてもらってるし。いや、そんなんじゃないから大丈夫。 Ini dia mau ngasih tahu soal Itsu dulu atau mau ngasih tahu soal perasaannya dia dulu ya? Ini Itsu. Oh, apa ini awal mula mereka berteman ya? いいな。俺もここで飯食ってもいい？好きにすれば。お前名前はNagi. Gue baru tahu kalau misalkan nama depannya dia itu Nagi loh. Kalau diperhatiin gini kita ngeliat banget ya kalau si Shin ini kayak introvert banget anaknya. Wah, ini endo.あ、しんくんだ。俺のこと知ってんの？すぐどこか行っちゃうんだよね。もう。の方が音がいいから。へえ、私も聞いていい？
Tapi sikapnya si Emma bikin salah paham juga sih. Tapi mungkin Emma nganggapnya temen ya. Mungkin yang si Shin-nya aja yang nganggapnya beda. あ、うん。おすすめ聞いてみて。別に頼んでないのに。いるから友達いないんじゃないの？ Berarti dia pas waktu SMA emang bener-bener sendiri banget gitu loh. Nggak ada teman sama sekali. 友達じゃないとか。何かあった？ないし、周りに合わせて自分を無理に変えるのも違うなって。さあ、この話おしまい。それ聞いといてね。Oh, sejak saat itu mereka berdua jadi deket ya? Jadi bertiga-tigaan mulu. Ya nggak sih? Emma, さ、急に。ダメ？別にいいけど。もっと褒めて。ヘアケア頑張ってるから。うわあ、すごい。将来美容系目指してるから。いいの？Kayaknya dia udah emang bener-bener jatuh hati sama si Emma deh. Dia langsung jawab kayak gitu. 何回も告白して何回も振られてるよ。初めて見たときさ、王子様が現れたって思ったの。 Aduh, nih si Emma nggak peka banget ya. ちゃんも知ってるよ。モテるよね。今まで結構彼女いたもんね。別に。 Dia salah paham soal si Shin ya? エマ、そういうのはいいんだよ今は。今じゃなきゃありってことか。ずっと前から。 Oh, padahal tuh banyak yang suka sama Shin. Cuman sama Shin ditolak semuanya gitu loh karena dia suka sama Emma. Ini diterima. Oh, jadi selama ini dia pacaran sama siapa aja gitu? Sambil nungguin si Emma. 早く二人が付き合ってくれれば。 うまくいってる。 Pantes si Emma ngiranya dia banyak pacar gitu loh. 今日お弁当作ってかったわけ？あ、ごめん。なんかバレバレだし、エマさんのこといつも目で追ってたじゃん。ってさ、シンにとっての一番は誰なわけ？エマだけは。今の巻き込み何？ Kok dia ngomong kayak gitu? すごい、サラサラになった。 Kenapa dia selalu ngomongin itu sih ke Shin? Gak peka banget kalau ada orang yang suka sama dia. 好きだよね。好きだって好きなんだもん。 Nggak dikasih tahu. Kalau nanti dia tahu sendiri, kaget gimana? ユキ、新しいテイカーさんどうだった？ Oh, dia dapat pekerjaan akhirnya. Ini tuaan si ini kan, temennya ini. すぐったい。たりしたいね。
海さんすっごい。私も手話覚えようかな。大丈夫ってさ。本当？どっか行こうや。手話合宿。 絶対行きたい。 Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-8 dari A Scent of Affection. Jadi di episode ini tadi kita diceritain banyak soal masa lalunya si Itsu, Shin, sama Emma. Kayak awal mula pertemanannya mereka pas di SMA itu kayak gimana. Menurut gue, si Emma ini dia terlalu fokus sama orang yang dia suka. Sampai dia tuh gak sadar kalau di sampingnya itu udah ada orang yang kayak baik banget dan udah nungguin dia gitu loh. Dan harusnya sih menurutku si Shin ya harus coba lebih berani gitu sih buat ngomong ke Emma. Karena kan selama ini dia kayak ngerasa nggak enak sama Itsu juga ya kayaknya. Dan sekarang kan dia tahu kalau si Itsu udah punya pacar. Harusnya kan dia tadi ngomong langsung aja gitu loh sama si Emma. Dia malah kayak masih tetap ngedengerin si Emma yang cerita kalau dia suka sama Itsu lah. Terus kayak mau pamer soal rambutnya aja itu mau pamer ke Itsu juga. Maksud gue kok bisa dia nahan semua itu gitu loh. Harusnya sih tadi dia coba ngomong aja kalau si Itsu udah punya pacar. Dan kalau misalkan nanti si Emma tahu sendiri atau tiba-tiba ngeliat Itsu sama Yuki, kan nanti bakalan lebih, apa ya, bakalan lebih kaget dan lebih kecewa nggak sih? Harusnya sih dikasih tahu sebelum dia tahu sendiri. Menurut gue sih gitu ya, diomongin lah. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.